Pada suatu hari, jagat maya diramaikan oleh sebuah video yang memperlihatkan beberapa anggota ormas muncul di Bali dan menggelar deklarasi untuk mengamankan Bali. Seragam dikenakan, narasi disuarakan, tapi yang menarik itu bukan aksinya, melainkan reaksinya. Masyarakat adat Bali melalui pecalang dan tokoh-tokohnya menyatakan penolakan yang tegas. Kami tidak butuh ormas dari luar. Begitu bunyi pernyataan yang dikutip oleh berbagai media nasional. Penolakan terhadap ormas di Bali itu bukan sekedar soal administratif atau legalitas keberadaan organisasi. Dia merupakan ekspresi kultural atas ketidaksesuaian nilai. Dalam konteks ini, Bali bukan sekedar area geografis saja, tapi juga ruang batin bersama, yang dimana tempat nilai, tradisi, dan kepercayaan itu saling berkaitan. Maka ketika ada kelompok yang datang dengan narasi besar seperti mengamankan Bali, padahal tidak pernah diminta oleh warga Balinya sendiri, publik melihatnya bukan sebagai bantuan, tetapi sebagai bentuk kolonisasi makna. Ormas semacam ini kerap membawa simbol negara, seolah mewakili kekuasaan pusat, tapi lupa bahwa legitimasi sosial tidak bisa dibeli dengan bendera. Dia harus tumbuh dari pengakuan lokal dan dari relasi yang dibangun perlahan, bukan dari konvoi mendadak dan yel-yel. Penolakan itu adalah cara Bali menjaga marwahnya, sebuah penegasan bahwa harmoni tidak bisa dijaga dengan intimidasi, dan bahwa keamanan sejati hanya lahir dari kepercayaan, bukan paksaan. Di tanah di mana harmoni bukan hanya slogan, tetapi sistem hidup, kehadiran ormas dengan atribut menyerupai kekuatan sipil bersenjata itu bisa dianggap sebagai gangguan. Pecalang itu bukan sekedar statuan keamanan adat, mereka merupakan wajah kultural dari kesepakatan sosial yang tumbuh dari bawah. Mereka tidak dibentuk oleh negara, melainkan oleh desa adat. Komunitas yang hidup dan saling mengenal, diikat oleh kesepahaman ritual, spiritual, bukan struktur komando. Pecalang tidak bergerak berdasarkan surat tugas birokrasi, tapi berdasarkan kesadaran kolektif yang diwariskan turun-temurun. Mereka hadir pada saat upacara, saat ogoh-ogoh digotong keliling desa, saat warga menikah ataupun meninggal. Mereka menjaga ketertiban bukan dengan senjata, tapi dengan wibawa yang lahir dari pengabdian. Jadi, ketika ormas luar datang dengan cara yang cenderung intimidatif, membawa jargon nasionalisme, tapi lupa cara menghormati lokalitas, yang terusik itu bukan hanya keamanan fisik, tapi juga tatanan simbolik dan spiritual. Pecalang adalah bagian dari sistem kosmologis Bali, tempat di mana skala dan niskala yang tampak dan tak nampak itu saling terkait. Setiap langkah mereka itu bukan hanya urusan pengamanan, tapi juga bagian dari menjaga kesucian ruang. Maka wajar jika masyarakat Bali merasa terganggu, karena di sini, keamanan itu tidak pernah menjadi urusan kekuasaan, melainkan urusan keseimbangan. Dan keseimbangan itu tidak bisa dipaksakan oleh seragam, apalagi oleh suara-suara keras dari luar pulau. Organisasi kemasyarakatan atau ormas sejatinya dilindungi oleh konstitusi dan dijamin oleh hukum, terutama dalam kerangka kebebasan berserikat dan berkumpul. Undang-undangnya ada, nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, menyebutkan bahwa ormas adalah wadah partisipasi warga negara dalam pembangunan bangsa. Tapi, sejarah mencatat, ormas di Indonesia itu bukan entitas yang netral. Mereka selalu berada dalam simpul tarik-menarik kuasa yang lebih besar. Di masa Orde Baru, ormas difungsikan sebagai alat kontrol massa oleh rezim, PP, FKPPI, LPI, GRIB, BNU, atau lainnya itu bukan sekedar kumpulan anak muda, melainkan perpanjangan tangan ala militeristik dan elit politik dalam meredam oposisi. Dalam banyak peristiwa kelam seperti Petrus dan penertiban mahasiswa di masa itu, ormas kerap menjadi aktor lapangannya. Namun yang tak kalah penting adalah konteks kelahiran ormas-ormas pasca Orde Baru. Setelah Soeharto tumbang pada 98, Indonesia memasuki masa transisi demokrasi yang kacau. Tatanan politik berubah drastis, sementara institusi hukum belum siap. Dalam kekosongan kekuasaan itu, muncul ruang liar yang diisi oleh kekuatan non-negara. Ormas-ormas bermunculan dalam jumlah masif. Ada yang berbasis agama, etnis, kedaerahan, bahkan loyalitas ex-rezim pada zaman itu. Negara yang sibuk membenahi diri justru lalai menetapkan batas dan keamanan masyarakatnya. Ormas hadir mengisi ruang-ruang kosong yang seharusnya menjadi ranah negara. Dari penegakan moral jalanan, pengamanan kampung, sampai pengadilan sosial atas apa yang mereka anggap menyimpang. Di banyak tempat, mereka tampil seperti negara kecil, punya strukturnya, punya aturannya, dan kadang punya kuasa atas hidup orang lain. Bahkan menarik biaya dari masyarakat dengan dalih menjaga keamanan. Kalau tidak diberi, justru merekalah yang membuat tidak aman. Tidak sedikit juga yang mendapatkan pengaruh kuasa dari pemberian proyek, bahkan dijadikan mitra politik saat pemilu.
Mereka bukan sekedar organisasi masyarakat. Mereka adalah perwujudan dari negara yang absen, dari hukum yang bisa ditawar-tawar. Banyak ormas kemudian berkembang bukan sebagai pemersatu, tapi malah menjadi pemecah. Mereka membentuk kubu, kadang mengklaim moralitas, kadang membawa bendera agama atau nasionalisme. Tapi ujung-ujungnya tetap soal kuasa. Siapa yang berhak mengatur siapa? Maka nggak heran nih ketika ormas masuk ke ruang-ruang yang sudah punya struktur sosial sendiri seperti Bali, gesekan ini muncul. Sebab bagi masyarakat adat, struktur sosial itu bukan sekedar formalitas, tapi warisan. Warisan luhur yang sudah stabil selama bertahun-tahun lamanya. Itulah mengapa penolakan terhadap ormas luar di Bali itu bukan sekedar urusan lokal. Ini merupakan gema dari sejarah panjang tentang bagaimana kekuatan sipil pernah digunakan untuk mengatur, mengintimidasi, bahkan menggantikan peran negara. Dan kini ketika masyarakat mulai sadar akan hak dan batas ruang hidupnya, penolakan itu menjadi bentuk perlawanan terhadap kekacauan yang pernah dibungkus rapi dengan nama organisasi. Simbolisme nasional yang digunakan ormas seolah-olah memberi mereka hak moral. Padahal dalam praktiknya banyak yang beroperasi seperti geng jalanan. Atribut resmi, slogan nasionalisme disandingkan dengan tindakan premanisme, pemalakan, penguasaan lahan parkir, sweeping, hingga intimidasi terhadap minoritas. Lebih jauh lagi, kehadiran ormas di sejumlah wilayah telah menciptakan ketakutan di sektor ekonomi. Para pelaku usaha kecil dan menengah, bahkan investor dalam dan luar negeri, itu merasa tidak aman menjalankan bisnis mereka. Dalam beberapa laporan dan berita disebutkan bahwa salah satu penyebab hengkangnya atau perginya pengusaha dari Indonesia itu karena ketidakpastian hukum dan tekanan informal, termasuk dari ormas yang melakukan pungutan liar, kadangnya berkedok THR. Bahkan ada pernyataan dari pejabat negara yang mewajarkan kalau ormas itu bisa meminta THR. Sayang sekali ya. Di Bali, reaksi terhadap ormas itu tidak muncul tiba-tiba. Ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pola kekerasan struktural yang dibawa ormas yang seringkali datang dari luar, mengganggu ruang hidup lokal, dan menciptakan keretakan sosial yang pastinya merugikan. Ketika ormas datang membawa simbol negara maupun agama, mereka sering lupa bahwa simbol itu bukanlah surat izin untuk mencederai rasa aman warga. Di masyarakat yang menjunjung nilai adat, keharmonisan itu bukan hanya omongan tapi praktik yang diwariskan. Maka setiap tindakan represif, apalagi yang mengatasnamakan nasionalisme atau moral, akan berhadapan langsung dengan sistem nilai lokal yang jauh lebih tua dari republik itu sendiri. Lebih dari sekedar penolakan, masyarakat Bali menunjukkan bentuk kedaulatan sosial yang sudah mapan, sebuah sistem yang mampu mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi kekuatan luar yang bersifat memaksa. Pecalang dan desa adat itu bukan hanya simbol, tapi juga manifestasi nyata dari tata kelola sosial berbasis partisipasi dan kesepakatan. Pecalang merupakan bagian dari desa adat Bali. Pecalang merupakan bentuk kedaulatan lokal yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Keberadaan pecalang itu diatur dalam Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat yang memperkuat posisi mereka secara legal. Dalam sistem ini, pecalang tidak hanya bertugas menjaga upacara keagamaan, tetapi juga ketertiban harian desa berdasarkan keputusan musyawarah adat. Secara historis, pecalang itu sudah eksis berpuluh tahun lamanya. Pecalang merupakan simbol kewibawaan desa dan kekuatan spiritual yang dijalankan dengan kesadaran bersama, bukan kepentingan pribadi. Nilai-nilai seperti Tatuam Asi, Yatnya, Dharma menjadi fondasi utama. Ini membuat pecalang lebih dipercaya ketimbang kekuatan sipil dari luar yang tidak memahami konteks sosial dan spiritual dari masyarakat Bali. Dengan demikian, pecalang itu bukan entitas tandingan negara, melainkan mitra lokal yang punya kaitan kuat dari warga. Kehadiran ormas dari luar yang membawa logika militeristik itu justru mengganggu sistem lokal yang sudah teruji menjaga ketertiban tanpa kekerasan. Ketika ormas luar mencoba mengatur, bahkan mengklaim akan mengamankan Bali, mereka tidak hanya melangkahi wewenang adat, tapi juga mengancam ekosistem sosial yang sudah berfungsi efektif tanpa perlunya ada kekerasan. Dan di balik itu semua, ada kesadaran bersama yang terus tumbuh, bahwa ketertiban itu tidak perlu ditegakkan dengan rasa takut, bahwa keamanan sejati datang dari saling jaga, bukan saling gertak. Penolakan terhadap ormas adalah penolakan terhadap gaya kekuasaan yang tidak mengenal konteks. Sebuah pesan tegas bahwa Bali itu bukan ladang kosong yang bisa dikuasai oleh siapa saja yang berteriak paling keras, melainkan ruang hidup yang dijaga dengan kebijaksanaan, bukan dengan otot. Jika seperti ini,
Siapa yang seharusnya menjaga keamanan masyarakat dalam skala yang lebih luas? Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa fungsi pertahanan dan keamanan berada di tangan TNI dan Polri. Dalam pelaksanaan teknis, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian menyebutkan bahwa Polri adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat, serta menegakkan hukum. Dengan dasar ini, Ormas itu tidak memiliki otoritas untuk melakukan tindakan pengamanan, penertiban, atau sweeping. Bila dibiarkan, ini bisa menciptakan quasi-state, yang dimana aktor non-negara itu menjalankan fungsi negara tanpa mandat hukum. Ini bahaya bagi demokrasi dan keadilan sosial. Negara harus tegas dan nggak boleh ambigu. Ruang sipil harus dibedakan dari ruang keamanan. Bila ormas mulai memasuki wilayah pengamanan, harus ada intervensi hukum yang jelas. Tanpa itu, hukum hanya menjadi pernyataan tanpa kekuatan. Yang terjadi di Bali sekarang itu bukan sekedar penolakan terhadap sekelompok orang. Ini pertarungan nilai. Di satu sisi ada logika kekuasaan, unjuk simbol, kekuatan jalanan, klaim moral. Di sisi lain ada logika kultural, harmonisan, pengelolaan sosial berbasis komunitas, dan penghormatan terhadap ruang spiritual. Pertanyaannya, sistem seperti apa yang ingin kita pelihara? Siapa yang lebih layak menjaga ruang hidup kita? Mereka yang datang dengan megafon dan koar-koar, atau mereka yang sudah lama ada di Bali dan tumbuh dalam ketenangan bersama? Sebagai warga negara, kita berhak menolak kekuatan yang tidak bisa diawasi. Kita berhak membela sistem lokal yang telah teruji menjaga kedamaian. Karena pada akhirnya, menjaga itu bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling dalam mendengar. Bali kini menjadi contoh. Pertanyaan yang paling penting, kapan Bali akan benar-benar action dan menjaga kedaulatannya dari ormas yang pelan-pelan mulai mengusik Bali? Jangan sampai semuanya hanya ramai di media sosial, tapi di kenyataan kita adem ayem terjajah oleh para ormas yang perlahan menunjukkan pengaruhnya melalui spanduk dan baliho mungkin yang ada di perempatan segala macamnya. Untuk para anggota dewan, pejabat negara, dan institusi hukum, ini merupakan kesempatan Anda untuk menjaga Bali dari kekuatan otot berkedok organisasi. Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.